Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Selasa malam hari ini tanggal 28 Oktober 2025. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Hari berganti hari, cintanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tanggal bisa berubah, hari bisa berubah, tapi kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Itu mari sebelum kita berbangun tidur, kita membaca firman Tuhan dan kita berdoa supaya Tuhan memberkati, menyertai kita. Tidur pun kita disertai dan diberkati Tuhan. Bangun dengan tubuh yang sehat dan semangat baru biar hari-hari semangat bersama Yesus. Karena Tuhan bersama kita. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian Ada Kuasa Dalam Darahnya dalam buku Tabernakel Glory nomor 37. Kita membaca Alkitab Matius 17 ayat 14 sampai 21. Kita berurutan terus baca firman Tuhan. Kita diisi dengan hati, dengan pikiran kita, tubuh, jiwa, roh kita sebagai pelaku firman Tuhan. Yesus ada dalam kehidupan kita. Ada kuasa di dalam nama Yesus, ada kuasa. Yesus sembuhkan semua orang sakit ayan. Setiap orang datang kepada Tuhan yang sakit, yang bermasalah, selalu ditolong Tuhan. Sebab kuasa Tuhan tak terbatas. Itu mari kita datang kepada Yesus. Kita mencinta Tuhan, biar hari-hari melangkah bersama Yesus. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa. Amin, haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, anak domba Allah. Amin, haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Amin, haleluya. Iblis jalan bersinga mencari, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau dilepaskan dan bersih, darahnya domba berkuasa. Amin, haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba anak Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Amin, haleluya. Datanglah pada Yesus Tuhanmu, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Dengar darahnya sekarang berseru, darahnya domba berkuasa. Dengar suaranya, ada kuasa di dalam darah Yesus. Darah Yesus sangat berkuasa. Haleluya. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Darah Yesus sangat berkuasa. Amin, haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 dan 8, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, nama Yesus juru selamatku. Dan Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya, Tuhan punya mula
tahta kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit sembuh. Kalau Bapak Ibu punya masalah, punya dalam keadaan sakit, bagian sakit, sembuh dalam nama Yesus. Sakitku sembuh, sembuh. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, malam hari kami membaca firman-Mu. Sucikan pikiranku, sucikan mulutku, sucikan hatiku untuk firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah semua dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami malam ini membaca firman Tuhan. Nama yang berkuasa, nama yang sangat Ku cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Oh, bangga kita punya Yesus. Nama yang hebat, kuasa pribadi yang sempurna, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan bulan, bintang, matahari, langit dan bumi, semuanya ciptaan Tuhan. Diri kita bisa bernapas, Bapak Ibu, diciptakan Tuhan. Oksigen Tuhan ciptakan supaya manusia hidup, dan hidup ini memuliakan Tuhan. Petrus berdemonstrasi dengan nama Tuhan Yesus. Petrus hamba yang cinta Tuhan, dipakai sama Tuhan. Waktu berjumpa dengan seorang lumpuh sejak lahir, saudara ya, dia namanya pintu gerbang bait Allah. Ya, kalau kita baca tadi Kisah pasal 3, ya, Petrus berkata di ayat 6, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Langsung jalan, sembuh. Demikian saya sejak jadi hamba Tuhan tidak pernah sakit saya. Kenapa? Saya punya Tuhan Yesus. Saya punya Bapa yang sempurna. Termasuk Bapak Ibu sama. Bapak Ibu bersama dengan Petrus, kita sama anak-anak Tuhan Yesus. Dikasih kuasa. Asal kita mau jadi anak yang manis di hadapan Tuhan. Jangan menjadi anak yang bandel. Rugi jadi anak bandel, saudara. Ya, bagaimana ada kuasa Tuhan kalau kita bandel hidup di dalam dosa. Tapi kalau kita hidup di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan, kuasa Tuhan akan turun atas kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena di sini bersamaan pula kita mau baca Matius pasal 17, 14 sampai 21. Yesus menyembuhkan seorang yang anak muda yang sakit ayan. Dahsyat, saya senang sekali saya punya Tuhan Yesus. Karena ada ikut Yesus jaminan yang ajaib. Ikut Yesus jaminan yang sempurna. Ikut Yesus jaminan yang abadi. Bahkan mendapatkan surga. Saudara, sungguh senangnya minta ampun. Terima kasih, ampun saya kepada Tuhan Yesus yang begitu baik. Ya. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ini harus menyembah, saudara. Hormat sama Tuhan. Ya. Saya kalau di kamar seringkali saya katakan kalau datang menyembah, saya taruh kepala saya di lantai, menyembah, sujud di hadapan Tuhan ya. Bapak Ibu belajar kalau doa menyembah berlutut ya. Bisa berdiri tapi lebih bagus berlutut. Hormat sama Tuhan. Lihat ini. Datang seorang yang mendapatkan dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihan anakku, ya sakit ayan dan sangat menderita, yang sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Mari kita mau kalau doa yang menyentuh hati Tuhan. Jangan saya nanya, hormati Tuhan. Dia berkata, kasihan aku. Demikian mari kita mau sama-sama ngomong kalau kita sama Yesus. Kasihan aku Tuhan, tolong aku orang berdosa. Aku nggak ada arti apa-apa Tuhan. Tapi hidupku berarti karena kasih-Mu. Doa, kata-kata, kalimat itu perlu yang menyentuh hati Tuhan. Jangan dengan sombong. Tapi dengan sikap yang rendah hati. Butuh kepada Tuhan Yesus. Sebab kita sungguh butuh. Ya, kalau udah butuh Yesus, butuh siapa? Ya, satu-satunya Tuhan juru selamat kita, penolong kita yang ajaib, hanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus. Ya. Ayat 16, aku sudah membawanya kepada murid-Mu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Murid-murid Yesus bukan juru selamat, saudara. Ya, orang ini salah.
hanya berharap karbon. Makanya muridnya ada bisa sembuhkan, dia salah imannya. Yang menyembuhkan bukan murid Yesus. Saya bukan penyembuh, saya orang berdosa, datang bukan sama pendeta, datang kepada Tuhan Yesus, saudara. Karena Yesus juru selamat. Maka dikatakan ayat 17, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu, bawa anak itu kemari? Dia sesat memang. Ya, datang dia pikir dia menyembuhkan itu murid-muridnya, bukan. Pendeta bukan penyembuh, saudara. Ya, nabi bukan penyembuh, tapi Tuhan Yesus penyembuh. Ya, bukan Abraham penyembuh, bukan Rasul Paulus penyembuh. Nggak ada, semua orang berdosa. Penyembuh kita Tuhan Yesus. Tidak ada ganda, tidak menjemuk. Kuasa tunggal hanya di bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Maka jangan sesat, maka jangan sesat. Karena mereka hanya lihat, oh muridnya yang menyembuhkan. Didewa-dewakan muridnya. Tidak bisa, saudara. Kita harus hanya mendewa-dewakan hanya Tuhan. Kita jadikan Tuhan adalah Tuhan di atas segala-galanya. Dan harus percaya. Ya, makanya Tuhan berkata sini, Yesus berkata, angkatan yang tidak percaya. Memang tidak percaya Yesus, tapi percaya kepada murid-murid. Salah, sesat makanya. Demikian soal kalau datang bukan datang kepada pendeta, bukan datang kepada saya, datanglah kepada Yesus. Ya, dokter saja kalau kita datang kepada dokter, dokter tidak menjamin kesembuhan. Tapi dokter katakan kesembuhan datang dari Tuhan. Ya, terus ayat 18. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Dahsyat memang Tuhan Yesus ini, saudara. Ya, datang kepada Tuhan punya masalah. Seketika itu juga masalah kita diganti dengan mujizat. Kesembuhan terjadi. Pantasan Yesus terkenal. Ya, dari zaman dahulu kekal sampai selama-lamanya. Sebab dia Tuhan. Tutup mari. Sudah punya masalah. Jangan datang kepada dukun. Jangan datang kepada pendeta. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Pendeta hanya manusia perantara. Saya perantara. Saya jongosnya Tuhan. Para hamba Tuhan jongosnya Tuhan. Tapi yang penyembuh, penyelamat, penolong yang sempurna. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam dia ada kesembuhan, ya. Itu mari kita mau datang ke Tuhan. Kemudian murid Yesus datang. Ketika mereka sendiri dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ya saya buka Alkitab nih, ya, karena saya harus buka lembaran ini. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar bisawi saja, kamu dan berkata kepada gunung ini, pindah di tempat ini ke sana, maka gunung akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi harus, saudara, ada 3 hal penting yang disampaikan. Percaya, punya iman, doa, dan puasa. Kalau punya masalah berat, ya, seperti itu kan sakit ayan, kerasukan setan, punya beban apapun, boleh dengan puasa Bapak Ibu, ya, doa dan puasa dan percaya. Maka ditekankan murid Yesus harus punya iman. Tidak semua pendeta, tidak semua hamba Tuhan, tidak semua murid Yesus itu punya iman yang benar. Jangan-jangan hatinya, wah datang kepada aku ya, aku akan disembuhkan. Salah itu. Maka Rasul Petrus dikasih kuasa ilahi. Karena dia dikatakan emas perak tidak padaku. Jadi tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak boleh mengandalkan apa yang kita punyai. Tapi andalkan Tuhan Yesus. Yesus yang kita tinggikan. Hanya dia Yesus satu-satunya juru selamat. Di situ ada kuasa Tuhan. Itu mari kita datang kepada Yesus. Malam hari ini kita harus percaya dan berdoa. Bila perlu kalau Bapak Ibu punya pergumulan berat, berpuasalah. Ya, karena Yesus dia berpuasa. Kita hamba Tuhan, anak Tuhan juga jangan pernah tidak berpuasa. Berpuasa itu penting. Ya, karena di dalamnya lebih dekat dengan Tuhan, supaya nafsu kita juga dihindari dari segala pikiran-pikiran nafsu, perbuatan nafsu, hati yang tidak berkenan sama Tuhan melalui doa dan puasa. Itu mari kita mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa dan percaya. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan sanggup akan tolong. Sebab hanya di dalam dia Yesus ada kuasa yang besar. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Darah Yesus sangat berkuasa. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari sebelum berbaring tidur berjaga dan berdoa. Firman Tuhan pada malam berbicara tentang iman, doa, dan puasa. Mari kita punya iman hanya kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Iman hanya kepada Yesus. Dan kita mau banyak berdoa kepada Yesus. Lukas 15 ayat 1. Yesus menegaskan supaya kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan mari kita berpuasa. Kata Yesus berkata, Matius 17 ayat 21. Dengan doa dan puasa dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Iman, Immanuel. Puji Tuhan.